kalau kita semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, 4 poin ini, mendengar panggilan tersebut, mengikuti panggilan Tuhan untuk kembali kepada apa? Kepada ajaran Alkitabiah. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab nyatakan, maka kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Dengan memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan kita, kita akan apa? Dengan suara nyaring kita akan berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Firman Tuhan sudah menyatakan, Anda baca bahwa pada saat Yesus sudah menubuatkan pada saat aku pergi akan ada serigala yang akan masuk di dalam kawanan domba. Ada guru-guru yang akan membawa kita keluar dari dalam kebenaran. Dan Rasul Paulus itu bergumul dengan guru-guru pengajar-pengajar sesat yang ada di gereja mula-mula yang mencoba untuk membawa orang untuk melihat dan memiliki atau mempercayai Injil yang lain. Injil yang lain. Artinya Injil yang lain bukan Injil Yesus Kristus. Injil yang bergantung sepenuhnya kepada rahmat, pengorbanan dan penebusan Kristus untuk keselamatan. Tapi gantinya, mari kita bergantung kepada mungkin diri kita sendiri. Mari kita bergantung pada tradisi gereja. Mari kita bergantung kepada apa yang pemimpin agama sudah katakan, gantinya firman Tuhan. Dan ujung-ujungnya semua serigala yang ada di tengah kawanan domba, pemimpin-pemimpin dan lain sebagainya itu mengajak kita ujung-ujungnya untuk menyatakan kepada siapa kita mau berbakti sesungguhnya. Kepada siapa perbaktian kita. Jadi di masa depan, in the future, isu terakhir tentang kesetiaan, itu akan berpusat kepada siapa kita berada, kapan kita beribadah, dan untuk apa kita beribadah. Kita semua beribadah. Mungkin boleh dikatakan ya. Semua orang itu dilahirkan untuk dapat beribadah. Ya. Timothy Keller katakan, Anda tidak bisa memutuskan untuk beribadah atau tidak. Pasti kita akan beribadah. Ya. Pasti kita semua. Setiap orang akan memuja sesuatu. Satu-satunya pilihan yang Anda dapatkan adalah apa atau siapa yang harus disembah. Mungkin orang percaya ini mungkin percaya tentang satu tokoh, atau mungkin kalau Anda tidak percaya Allah sekalipun, Anda mungkin beribadah kepada uang, ya, kepada posisi dan lain sebagainya. Jadi kita semua pada ujung-ujungnya dan pada akhirnya nantinya kepada kita harus memutuskan kepada siapa kita beribadah. Dan itulah sebabnya pekabaran malaikat pertama mengajak kita sembahlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala apa isinya. Ujung-ujungnya kepada siapa kita mau beribadah, ya. Nah, kata ibadah, to worship, ya, adalah bagaimana kita menunjukkan kasih kita dan kita punya pemujaan terhadap sesuatu. Mungkin orang-orang yang beragama, religious believer, kita berbakti kepada Allah, ya. Tetapi manusia dapat beribadah kepada apapun saja. Itulah sebabnya ibadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasarkan ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Wah, bayangkan, ini saya percaya ini Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bukan orang Advent, gitu ya. Tapi tetap saja berbicara tentang apa ya? Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara bahwa ibadah itu adalah perbuatan untuk, adakah kita mengerjakan perintah Allah kita dan menjauhi larangannya. Tapi itulah ya manusia saat ini, kita pikir, wah tidak ada lagi itu perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah. Larangan yang kita pikir hukum adalah sebagaikan apa ya? Hukuman, mungkin seperti begitu ya. Tapi itulah ya. Dan kata ibadah ini juga berarti dalam bahasa Ibrani syakah, ya, to bow down atau kita bersujud, atau avad. Kata Ibrani avad artinya untuk bekerja atau melayani. Pada saat kita melayani, pada saat kita bekerja, itu juga adalah ibadah kita, avad kita ya. Avad kita ya. Jadi itulah sebabnya misalnya Keluaran 23-24 ini menggunakan dua kata, syakah itu muncul ya, menyembah ya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah avad kepadanya. Jadi kata menyembah dan beribadah kepada siapa yang kita tunduk, kepada siapa kita menyatakan apa? Pelayanan yang dapat kita berikan, itulah ibadah itu ya. Dan itu juga dari kata Yunani proskuneo. Proskuneo katanya artinya ya,
kita apa? Membungkuk, go down on my knees, membungkuk, berlutut atau beribadah. Misalnya Wahyu 22 ayat 8 sampai 9 pada saat Yohanes melihat penglihatan di Pulau Patmos yang semua yang dia lihat, dia tersungkur, dia beribadah, menyembah dikatakan. Tapi malaikat itu bilang, jangan sembah aku. Sembahlah Allah. Jangan sujud kepadaku, jangan berbakti kepadaku, kata malaikat. Aku hanya menyampaikan, sembahlah apa? Allah. Jadi itulah panggilan kepada kita. Bukan menyembah malaikat. Ada sekarang agama-agama yang mengajak kita untuk menyembah malaikat. Malaikat yang kita sembah, kita sujud kepada malaikat. Atau kita sujud pada orang-orang kudus yang sudah dijadikan kudus. Ya. Atau kita sujud kepada patung-patung yang melambangkan orang kudus. Atau bahkan kita sujud kepada Maria, ibu daripada Yesus dan lain sebagainya. Tapi di sini malaikat saja katakan, jangan sujud kepadaku. Sujud, sembahlah. Sembahlah hanya siapa? Sembahlah kepada Allah. Jadi poinnya adalah dalam ibadah kita, adakah kita worship God, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, menyatakan kasih cinta kita kepada Allah, atau kepada apa yang manusia telah buat? Itu poinnya. Itu ujung-ujungnya. Adakah ibadah saya ini adalah satu hal yang tidak berdasarkan firman Tuhan dan hanya berdasarkan tradisi? Kalau tidak, keluar daripada peribadatan yang salah tersebut. Kenapa? Pekabaran daripada pekabaran tiga malaikat mengajak kita untuk menyembah pencipta kita. Menyembah pencipta. Ada dua sistem, menyembah pencipta atau tidak ada yang di tengah-tengah. Menyembah pencipta atau menyembah binatang. Ya, kitab Wahyu berbicara tentang, Wahyu pasal 13 berbicara tentang umat-umat manusia yang akan dipaksa untuk menyembah binatang. Ya. Gantinya menyembah Allah. Tapi kita sudah lihat, pekabaran malaikat yang pertama, katakan apa? Soal malaikat yang pertama yang terbang, dia ada padanya Injil kekal untuk diberitakan kepada apa? Semua yang diam di atas bumi, semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Ya. Berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Malaikat yang kedua kemudian menyusul. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sudah rubuh. Cukup menarik kita melihat kata sudah rubuh ya. Kenapa? Karena ini digunakan dalam, kalau bahasa Grikanya itu menggunakan tense-nya itu adalah aorist. Kenapa? Karena ini adalah satu nubuatan dalam bentuk sudah sempurna, sudah terjadi. Aorist artinya sesuatu hal yang sudah sudah terjadi, seperti past tense ya. Itulah sebabnya prophetic perfect ini peristiwa masa depan yang digambarkan dengan menggunakan past tense. Masih akan terjadi masa depan, tapi seakan-akan sudah terjadi. Seakan-akan peristiwa itu telah terjadi. Itulah aorist tersebut. Artinya ini pasti Babel itu sistem buatan manusia. Keagamaan buatan manusia itu pasti akan rubuh. Pasti akan rubuh. Kenapa? Karena sudah ada kerubuhan Babel di waktu yang lalu. Ya. Sudah ada itu. Kerubuhan Babel di waktu lalu, dan Babel di akhir zaman juga pasti akan rubuh. Pasti akan rubuh. Itulah sebabnya, selalu ini satu tema kejatuhan, kerubuhan Babel ini, selalu satu tema yang Tuhan ingin supaya umat-umatnya itu memiliki satu kepastian, satu keyakinan. Jangan takut. Mungkin Babel ini akan menganiaya di akhir zaman. Jangan takut. Karena dia pasti akan jatuh. Yesaya 21 ayat 9 katakan, lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah dirumuhkan dan bertaburan di tanah. Yeremia 51 ayat 8 juga katakan apa? Tiba-tiba Babel jatuh dan pecah. Ratapilah dia, ambillah balsam untuk lukanya. Mungkin ia menjadi sembuh. Cukup menarik. Kenapa saya katakan cukup menarik? Karena kitab Yesaya itu jadi jauh 150 tahun sebelum Babel itu berkuasa. Dan kitab Yeremia ini beberapa puluh, bukan lagi ratus tahun, tapi beberapa tahun sebelum Babel itu betul-betul berkuasa. Jadi mereka sebelum Babel itu muncul dan berkuasa, mereka sudah menyatakan Babel yang akan berkuasa itu juga akan pasti jatuh.
juga pasti akan jatuh. Itulah kepastian daripada kejatuhan Babel. Ya. Dan berikutnya, bukan hanya tentang kejatuhan Babel, pekabaran malaikat yang ketiga, Wahyu 14 ayat 9 sampai 10 katakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka, menyusul pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, yang masih menyembah binatang patungnya itu, ya Babel atau konsep daripada Babel, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Kita sudah bahas tentang anggur murka Allah ini ya. Tapi dia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Saya ingin kita memperhatikan kata minum dan cawan ini. Kenapa? Karena kata minum dan cawan ini berhubungan juga dengan Wahyu 17 ayat 3 sampai 6. Kita mempelajari firman Tuhan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, mungkin kita nggak ngerti ini pendeta ini, kok nggak ngerti ini satu ayat ini. Kita akan dapat mengerti kalau kita bisa melihat, ini ada tema sebelumnya disebutkan, ya. Ada kata-kata yang sama disebutkan seperti minum dan cawan tadi, minum dan cawan. Adakah mungkin hubungannya? Dan kalau kita melihat hubungannya, itu semakin lebih jelas. Semakin lebih jelas pemahaman dari ayat-ayat yang mungkin kita pikir membingungkan, ya, membingungkan, semakin lebih jelas. Nah, misalnya Wahyu 17 ayat 3 sampai 6 kemudian berkata, dalam roh Yohanes dibawa ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, tapi di atas binatang itu ada wanita perempuan yang duduk, ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermisi yang dihias dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Apa artinya cabul? Orang yang bercabul artinya kita tidak setia, ya. Kita lagi tidak setia, dengan kata lain, percabulan. Jadi tadinya kita memiliki satu pasangan, tapi pada saat kita bercabul, kita tidak lagi memiliki apa? Bersama lagi dengan pasangan tersebut. Kita telah menajiskan diri kita dengan orang lain, atau dengan kata lain, menajiskan diri dengan orang lain. Ini ayat 1, ayat 3 sampai 4. Mari kita baca seterusnya ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 katakan, dan pada dahinya, ingat kita sudah lihat tentang cawan anggur murka Tuhan kepada Babel, ya. Dan sekarang kembali Wahyu 17 ini berbicara tentang cawan, dan ayat 5-6 juga berbicara tentang hal yang sama, yaitu Babel. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, atau New King James Version tadi kita sudah baca di bacaan kita, dan darah martir Yesus, orang-orang yang mati karena kebenaran. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi kita lihat sini bagaimana ada wanita yang sedang minum, bukan minum dengan apa ya? Bukan minum dengan anggur yang murni, tapi anggur kenajisan, ya, anggur yang memabukkan, ya. Dan dia akan menerima, dia yang minum darah orang-orang benar, dia sendiri akan minum murka Allah. Itulah sebabnya kata minum dan cawan itu kita dapat hubungkan bagaimana Tuhan menghukum dia dari apa yang dia telah lakukan. Dia telah minum, dengan kata lain, meminum darah dengan mabuk oleh darah. Dia minum darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Jadi kita lihat ada wanita yang ibu dari wanita pelacur, dan kalau kita lihat ada 2 wanita di dalam kitab Wahyu, yaitu wanita yang suci, yang keturunannya dikejar-kejar oleh naga, ya, dan keturunan yang lain juga dikejar-kejar. Jadi Wahyu pasal 12 kita sudah pelajari, itu berbicara tentang gereja sisa, the remnant church. Anda baca, ada ciri-ciri khasnya daripada gereja sisa, Wahyu 12. Tapi pada saat yang bersamaan, setan juga apa? Kalau ada gereja sisa, maka ada juga gereja murtad. Yang gereja murtad, yang tadinya mungkin bersama-sama, tapi kemudian menjadi murtad. Tapi kemudian gereja yang murtad ini akan berseberangan, bertolak belakang. Seperti pelajaran kita lalu, 2 sistem yang bertolak belakang, atau yang kontras menurut terjemahan pelajaran sahabat kita, ya. Jadi sebenarnya 2 sistem yang bertolak belakang. Sistem gereja sisa yang setia kepada Tuhan, pakaiannya putih, dan gereja murtad yang pakaiannya dari ungu, ya, yang pakaian ungu dan menganiaya umat-umat Tuhan yang pernah
menganiaya umat-umat Tuhan. Pertanyaannya, adakah ini satu hal yang memang terbukti, pendeta? Adakah ini satu fakta? Apakah ini cuma ini atur-aturannya pendeta rantungannya sebagai orang Advent mungkin, atau yang menganggap ini mungkin gereja sisa dan lain sebagainya? Tapi mari kita lihat sejarah, bukan ditulis oleh orang Advent. Ini ditulis oleh ahli sejarah yang namanya James Wary dalam bukunya Sketches of Church History. Anda dapat download, dia punya PDF daripada sejarah ini, buku sejarah ini ya. Dan dia tuliskan dalam bahasa, at the end of the 2nd century, within a little more than 150 years after the first preaching of the gospel, Christianity began already to wear the garb of heathenism. The seeds of most of those errors that afterwards so entirely overrun the church, marred its beauty and tarnished its glory, were already beginning to take root. Mari saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada akhir abad kedua, sedikit lebih dari, baru saja lewat dari 150 tahun sejak setelah khotbah pertama Injil, setelah Yesus berkhotbah, 150 tahun apa yang terjadi setelah Yesus berkhotbah Yesus yang pertama, kekristenan sudah mulai mengenakan pakaian heathenism, kekafiran. Kristen sudah murtad, menggunakan pakaian kekafiran. Kenapa? Karena pada saat itu Konstantin pikir, waduh setengah mati ini kalau kita harus berseberangan dengan orang Kristen. Udahlah Kristen jadi agama negara aja lah. Kaisar Konstantin Romawi. Tadinya dianiaya, tapi diangkat jadi agama apa? Diangkatlah jadi agama negara. Tapi waktu diangkat jadi agama negara, ya tadinya kita harus bertahan terhadap serangan negara, serangan orang-orang lain. Sekarang kita punya otoritas ini, punya kuasa. Bagaimana supaya kita dapat buat supaya ada timbal balik ya, kita dikasih sesuatu, kita juga menerima sesuatu dari negara ya, atau orang-orang masyarakat Romawi supaya mereka nggak kagok, supaya mereka nggak bingung terhadap perubahan yang terjadi. Bagaimana kalau kita sekarang berkompromilah, apa yang bisa kita terima, bisa kita beri, dan apa yang kita juga bisa terima. Jadi itulah kekristenan mulai dimasuki unsur-unsur kekafiran. Kekristenan sudah mulai mengenakan pakaian kekafiran, dan benih-benih hampir semua kesalahan, benih-benih kesalahan ya telah masuk, meliputi, overrun, menguasai gereja, yang merusak keindahan gereja dan menodai keagungan daripada gereja yang sekarang sudah mulai berakar 150 tahun. Banyak sekali perubahan demi perubahan ya. Gereja mengeluarkan dekret konsili, di council gereja mengeluarkan, mari kita ini, ambil itu, dan akhirnya tradisi yang menguasai. Tradisi demi Anda bisa lihat, tolong lihat sejarahnya dari tahun-tahun ini. Apa yang gereja telah gunakan kuasanya, menggunakan kuasa gereja untuk merubah satu demi satu apa yang dinyatakan oleh Alkitab dalam upaya untuk menyelaraskan atau untuk saling sama-sama senang dengan orang-orang duniawi pada mulanya. Itulah, tapi gereja katakan, kami memiliki kekuasaan. Sampai saat ini kalau ada Google ini encyclical letter ya, tulisan-tulisan daripada pemimpin agama ini untuk dapat menyatakan tentang hal-hal yang dapat diberikan kepada umat manusia. Salah satu ya, Anda bisa Google ini, Papal Encyclicals online ya. Dikatakan salah satu statement yang jelas di sini dikatakan we hold upon this earth the place of God Almighty. Di atas bumi ini kami memegang tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa itu telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk dapat, kalau kami mau rubah, itu adalah perubahan ilahi. Apa yang kami rubah itu juga disetujui oleh Allah. Dengan kata lain ya. Jadi Allah itu dapat digantikan. Allah itu dapat digantikan. Apakah ini ajaran kitab suci? Ya, kita langsung saja. Firman Tuhan ya, usai menggantikan otoritas Allah itu apa yang disebutkan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 dan ayat 9 dan 10. Allah sudah amarkan. Ya, tidak pernah Allah menyatakan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada rasul-rasul ataupun nabi-nabi atau hamba-hambanya ya, yang telah menulis firman Tuhan. Jadi sudah tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, 9 dan 10. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara-cara yang bagaimanapun juga.
Sebab sebelum hari itu, ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Nah, gimana ya? Ingat, atas sembah, sujud, kita sujud. Aduh, kita sujud. Pegang orang, ya kita sujud, sembah, cium tangan orang, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk penyembahan. Ya. Di atas segala atau yang disebut, yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mau menyatakan diri sebagai Allah. Lompat ke ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Orang-orang yang akan dibinasakan karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat ya menyelamatkan mereka. Ya, inilah harus terjadi menjelang kedatangan Yesus. Adanya satu sistem yang mau untuk disembah sebagai Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Menggantikan otoritas Allah adalah memang satu karakteristik. Ciri khas Babel. Wahyu 17 ayat 5 katakan, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Dan dari sejarah umat manusia, Raja Nebukadnezar di Babel, di Babylon, kita sudah lihat itu lalu ya. Dia berkata apa? Bukankah ini Babel yang besar? Waduh, selalu kata besar itu muncul ya. Yang dengan kekuatan, kuasaku, dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan tinggi sekali. Padahal Alkitab katakan siapa yang mendirikan? Tuhan yang mendirikan. Siapa yang dapat menjatuhkan? Tuhan menjatuhkan. Tapi dia bilang, oh nah, aku yang mendirikan. Itulah sebabnya Kejadian 11 kita sudah lihat kembali. Umat-umat yang berada di lembah Sinear berkata, marilah kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Bukan. Marilah kita dirikan bagi Allah. Bukan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Ya. Usaha mereka itu sia-sia. Ya. Mereka mendirikan menara, tower, ya. Menara, tapi mereka menggunakan bukan batu yang kuat. Mereka menggunakan batu bata, saudara ya. Kejadian 11 ayat 3. Marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik. Itu yang mereka buat, batu bata. Lalu juga kata mereka apa? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita lihat Tuhan yang turun. Ya. Jadi coba kita lihat ya. Mereka mendirikan sesuatu dengan batu bata yang kualitasnya ya itu inferior, sedangkan Allah kita adalah batu penjuru, batu yang kuat ya, batu yang kuat. Mereka mau naik ke langit, tapi justru Kejadian 11 ayat 5 Allah yang turun kepada mereka. Mereka ingin cari nama, tapi tidak ada dari antara mereka itu yang namanya terkenal, tidak bernama. Baru Kejadian pasal 12 Allah memberikan nama kepada Abraham, janji Allah, aku akan membuat namamu masyhur. Jadi jangan cari-cari nama dengan kuat kuasa kita sendiri ya. Biar Allah yang berikan nama kepada kita, saudara ya. Jangan bikin cari-cari usaha sendiri. Tuhan yang memberi. Kalau memang Tuhan mau kita dikenal, dikenang, Tuhan yang atur. Bukan kita mau cari-cari nama. Ya. Karena kalau kita cari-cari nama jadi seperti orang Babel mungkin gitu ya. Lalu berikutnya, mereka ingin supaya jangan terserak. Jangan kita terserak ke seluruh penjuru bumi. Tapi apa yang terjadi? Allah membuat mereka tercerai-berai. Allah membuat mereka tercerai-berai karena mereka ingin bebas dari Allah, independensi daripada Allah. Ingin berada di luar Allah. Dan inilah keadaan umat manusia saat ini. Yang ingin selalu berada di luar Allah. Yang mau akal-akalan ini dapat terjadi di mana saja. Bukan hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Kita umat percaya sekalipun. Pada saat kita akal-akalan di jemaat untuk atur ini dan itu dan lain sebagainya. Gantinya kita berpuasa, gantinya kita berdoa untuk jalan Tuhan yang dapat terjadi bagi kepentingan jemaat kita. Tapi pada saat kita bikin usaha kiri dan kanan untuk dalam tanda kutip mungkin membantu Allah, waduh hati-hati. Jangan kita cari nama dengan kata lain ya. Jangan kita cari nama karena sia-sia. Kita akan menjadi kacau, dikacau balaukan Allah. Itulah sebabnya kata
Babel atau Babylon ini dari kata baby babbler, Babylon atau Babylon ya, Babylon ya. Itu berhubungan dengan kata baby babbler. Artinya kata Babylon itu dikacau balau, seperti bayi yang tidak bisa ngomong, yang ngomongnya kacau balau. Jadi inilah kejatuhan seluruh umat manusia, dan kejatuhan yang akan terjadi secara khusus kepada sistem keagamaan yang menggantikan Allah. Malaikat firman Tuhan melalui malaikat, bukan malaikat tapi juru bicara ini ya, juru bicara pekabaran malaikat yang kedua ini berkata apa? Sudah rubuh Babel itu. Kota besar yang memabukkan. Dan marilah kita sudah pelajari waktu lalu ya, bahwa pada saat kejatuhan Babel dikatakan kembali dalam Wahyu 18. Ini tadi itu kita sudah lihat Wahyu 14 ya. Kejatuhan Babel ini satu tema utama yang dalam kitab Wahyu. Dari Wahyu 14 di Wahyu 18 juga bicara hal yang sama. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Jangan ambil bagian. Ada banyak di antara kita yang saat ini masih berbakti dengan tradisi-tradisi manusia, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita mengikuti mungkin satu sistem yang telah menggantikan Tuhan karena hari peribadatan yang diganti. Nah, sekali lagi, hari peribadatan itu bukan untuk supaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tetapi pada saat kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, marilah kita mencintai Tuhan dengan menuruti kehendak-Nya. Ya, menuruti kehendaknya, beralih kepada apa yang dia sudah katakan. Sembahlah pencipta langit dan bumi, laut dan segala apa, mata air atau segala isinya. Kembali kepada pencipta kita. Itulah sebabnya dikatakan, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripada Babel yang sudah rubuh itu ya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Dipanggil kita semua ya, dipanggil agar kita disatukan di dalam kumpulan umat-umat Tuhan. Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 berbicara tentang keadaan, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes kekasih di Pulau Patmos. Bagaimana dia melihat apa? Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Yang berdiri di depan takhta dan di depan anak domba. Mereka memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring, mereka ini berseru apa? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kenapa saya tekankan bangsa, suku, kaum, dan bahasa? 4 hal ini. Karena ini adalah tema yang sama yang telah kita lihat, kita pelajari dari Wahyu 14 pada saat pekabaran Injil daripada malaikat yang pertama itu diberitakan kepada mereka yang ada di atas apa? Kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi poin yang sama. Ya, orang yang diselamatkan, yang berada di sebelah kiri kanan atau dalam kerajaan surga, bangsa, suku, kaum, dan bahasa adalah mereka juga yang pada saat di bumi telah dipanggil. Ya, dipanggil untuk apa? Ayat 7. Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah. Muliakanlah Dia. Sembahlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan kalau kita, semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, 4 poin ini, mendengar panggilan tersebut, mengikuti panggilan Tuhan untuk kembali kepada apa? Kepada ajaran Alkitabiah. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab nyatakan, maka kita akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Dengan memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan kita, kita akan apa? Dengan suara nyaring kita akan berkata, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Kiranya kita semua ya akan berada dalam satu kesatuan yang kembali bersatu. Ganti kita yang sudah keluar dari kekacauan Babel. Kita akan disatukan dalam Kristus pada saat kita mendengarkan panggilannya untuk datang kepadanya, menyembah Dia, Allah yang sesungguhnya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.